Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi bersama saya Sardul Gunawan. Ya, dan saya Zaskia Mika dalam acara Berita Islami Masa Kini. Waduh, kita semangat semuanya. Iya dong, pastinya ini harus. Baru pulang aktivitas, pulang kerja, semuanya nonton. Jadi dunia akhiratnya seimbang. Waduh. Amin. Mungkin yang di jalan juga daripada nunggu macet kan bisa streaming juga nonton betul kita. Juga. Apalagi nambah sekarang ilmu soalnya. Betul sekali, nambah ilmu, dan apalagi sekarang ini pemerintah kita kabinetnya kabinet kerja. Jadi semuanya kerja, semangat kerja dan semangat nonton Berita Islam Masa Kini. Betul sekali. Nah, berita yang pertama ini juga agak mengagetkan aku pas dengar tadi. Pas baca pas mau mulai syuting, baca pasti kaget. Kamu tahu nggak bahwa ternyata trompet Sangkakala sudah ditemukan? Israfil maksudnya, yang tugasnya itu Israfil sekarang ditemukan trompet Sangkakalanya, dan katanya kalau amazing banget ya kalau waduh, apa udah makin dekat kiamat. Nah, makanya langsung saja kita saksikan liputannya berikut ini. Benarkah trompet Sangkakala sudah ditemukan? Pemirsa, setiap umat muslim pasti sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti akan datang hari kiamat. Dimulai dari turunnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, sampai datangnya pasukan Yajuj Majuj. Tapi dari semua itu ada satu tanda yang membuat seluruh umat manusia bergidik, yaitu ditiupnya trompet Sangkakala oleh malaikat Israfil. Namun, kapankah trompet itu ditiup? Tidak ada satupun yang mengetahuinya, karena segala perkara yang gaib hanya Allah yang tahu, sebagaimana firman-Nya yang berarti, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu Sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 73. Ya, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa gaib, tapi cukup mengerikan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat muslim. Karena di mana ketika itu tidak akan ada yang luput satupun dari dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, trompet Sangkakala itu ternyata mempunyai makna tersendiri. Menurut syariat, Sangkakala adalah sebuah trompet yang sangat besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, di mana Allah ke dalam mulutnya, dan beliau sekarang hanya sedang menunggu kapan ia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkannya. Hal ini sesuai dengan hadis, dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, apa itu asyur?" Rasulullah menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud sahih. Peniupan trompet Sangkakala memang penuh dengan tanda tanya. Seperti apa bentuknya, kapan ditiupnya, Sangkakala ditiupkan? Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Bahkan ada pula yang mengatakan 3 kali. Jika 3 kali tiupan, maka tiupan yang pertama merupakan tiupan yang mengejutkan, tiupan kedua merupakan tiupan kematian, sedangkan tiupan ketiga adalah tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup Sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi kepada Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah An-Naml ayat 87. Namun, pendapat yang mengatakan bahwa terjadi 2 kali tiupan, berarti tiupan pertama ialah tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan, sedangkan tiupan yang kedua berarti tiupan untuk menghidupkan mereka kembali. Mengenai pendapat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, "Dan ditiuplah Sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kepada Allah." Kemudian ditiup Sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pemirsa, kehidupan kita semakin hari terus berjalan melewati waktu, bahkan tanpa kita sadari di hari kiamat. Sang peniup trompet, yaitu malaikat Israfil, selalu siap dan siaga untuk meniupnya. Bagaimana aku bersenang-senang
Sementara peniup sangkakala telah menelan sangkakala, menundukkan keningnya dan menyiapkan pendengarannya. Dia menunggu perintah meniup, maka dia akan meniup. Para sahabat bertanya, "Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ucapkan, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami." Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih 1079. Lalu pemirsa, jika malaikat Israfil selalu siap sedia untuk menunggu perintah ditiupnya sangkakala, namun sebenarnya seperti apakah bentuk dari sangkakala itu? Ya, pasti di antara kita sering berpikir dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah bentuk dari trompet sangkakala? Bahkan sebagian dari kita ada yang penasaran hingga ada yang menelitinya. Seorang ilmuwan dari NASA disebut-sebut telah menemukan trompet sangkakala milik malaikat Israfil. Dan dalam penelitiannya, NASA menggunakan WIMAP yang merupakan bagian dari program untuk melihat kosmologi atau studi mengenai sifat alam semesta secara keseluruhan. Proyek ini melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan seperti apa bentuk sebenarnya dari alam semesta. Karena selama ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat dan bundar, bahkan ada yang datar. Oleh karena itulah, dengan menggunakan WIMAP, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti trompet, di mana pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang atau unobservable, sedangkan pada bagian depan di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable. Kemudian tim WIMAP mengamati pola titik-titik panas dan dingin serta radiasi microwave kosmik yang bisa menggambarkan bentuk alam semesta. Kurang lebih 380.000 tahun setelah Big Bang, proyek WIMAP dari NASA membuat peta titik-titik tadi secara mendetail dan hasilnya ialah pola itu cenderung memudar sehingga tidak ada titik panas dan dingin yang tampak melebihi derajat. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika mengembang, alam semesta itu terulur panjang, seperti sempit di awalnya dan kemudian semakin lebar seperti corong, mirip bentuk trompet abad pertengahan. Hal ini tentu mematahkan segala prediksi dan pendapat yang menyatakan bahwa bentuk alam semesta seperti bola atau bulat. Tim WIMAP pun pada akhirnya yakin bahwa alam semesta bukanlah berbentuk bola, melainkan berbentuk trompet. Dan alam semesta bukan meluas tak terbatas, tetapi dibatasi oleh ujung trompet. Jadi alam semesta ada awal dan akhirnya. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berawal dan berakhir. Huwal awwalu wal akhiru. Pemirsa, jika kita telaah, ternyata ada hadis yang telah lebih dulu menyebutkan bentuk dari trompet sangkakala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada Rasul mengenai besarnya dari trompet sangkakala. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya dengan sangat detail, bahkan menciptakan alam semesta yang sangat luas ini. Seperti halnya trompet sangkakala di mana kita kira itu sebuah trompet, ternyata alam semesta kitalah yang berbentuk seperti trompet. Dan jika malaikat Israfil telah diperintahkan untuk meniupkannya, maka muncullah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, informasi yang diberikan ini semoga bisa dijadikan untuk kita supaya bisa lebih bertakwa lagi kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu mengeluarkan orang-orang itu dari keadaan gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15 hingga 16.
Masya Allah ya, ternyata ada penelitian yang menganggap bahwa alam semesta ini bentuknya seperti trompet. Betul, dengan ujung yang tidak terhingga. Betul. Dan ya ternyata memang malaikat Israfil itu sudah meletakkan trompet itu di dalam mulutnya. Betul banget. Jadi tinggal meniupkan saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku kalau dari kecilnya membayang-bayangkan trompet kala ya membayangkan trompet gitu. Tapi setelah belajar kali ini, setelah melihat tadi tayangannya luar biasa sekali, ternyata alam semesta. Makanya dibilang ketika tiupan pertama itu menghancurkan ya, yang ternyata yang ditiup itu adalah alam semesta. Dan Betul. tiupan yang kedua katanya itu untuk menghidupkan kembali manusia. Jadi mulai sekarang nih kita ya semuanya pemirsa juga ya kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Betul Allah. banget. Ya. Yang jelas harus selalu siap. Manusia Betul. mana yang ketika diingatkan kematian tidak bergetar hatinya? Saya sih bergetar tadi dan langsung bertanya apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian nanti. Saya tadi nonton itu merinding loh ya. Aduh, jujur Iya. baru kali ini ternyata baru tahu ya ternyata ada kaitannya antara trompet bentuk alam semesta ini dengan yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Iya, di hadis tadi udah dibahas. Baik, untuk berita kita selanjutnya juga agak sedikit bikin merinding ini. Apalagi Tapi nih dalam bikin hal yang merinding berbeda. nih? Ini dalam hal makanan. Pernah makan bekicot? Jujur belum sih. Belum karena emang, kan? nggak bisa makannya juga. Tapi ada beberapa orang yang menyukainya dan sering dipertanyakan bekicot ini halal apa enggak sih? Nah, pemirsa yang suka bekicot, kayaknya kita harus nonton nih. Betul sekali, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bulan baru, ion dan penyejuk. Force Magic Micron 2-in-1, pemati dan penolong. Bekicot. Yes, barusan ngebayanginnya pas aja lagi kayak- pas lagi kalian pemirsa kita juga lagi nih bekicot, siput, keong yang mana ya? Jangan-jangan salah juga yang saya udah coba ini. Agak susah ngebedainnya ya. Oke. Makanya halal atau tidaknya langsung saja kita saksikan tayangan berikut Ya. ini. Kita lihat yang mana? Bekicot dihalalkan atau diharamkan? Mungkin sebagian dari diri kita ada yang beranggapan bahwa hewan bekicot ini merupakan hewan yang menjijikkan. Tapi di lain sisi bahkan ada yang menganggap bahwa bekicot merupakan makanan yang lezat rasanya. Tidak hanya itu, di sebagian negara seperti Prancis ataupun Jepang justru membuat bekicot menjadi sebuah hidangan mewah dan istimewa yang bernama escargot. Makanan ini biasanya dihidangkan sebagai makanan pembuka atau appetizer, dan escargot biasanya hadir dalam jamuan istimewa bagi masyarakat Prancis. Pengolahan bekicot ini memang harus melalui tahap yang cukup panjang hingga bisa menjadi hidangan yang layak makan. Meskipun merupakan makanan yang terbilang cukup unik, penelitian membuktikan bahwa ternyata daging bekicot mengandung kaya protein dan cangkang bekicot kaya kalsium, serta dalam dagingnya masih terdapat banyak asam-asam amino. Pemirsa, bagi yang bisa mengolahnya, bekicot memang merupakan sebuah hidangan yang lezat, tapi tidak bisa sembarangan bekicot saja. Ada beberapa jenis bekicot yang bisa kita olah dan juga yang tidak bisa kita olah. Ya, seperti yang telah kita ketahui, bekicot atau siput itu ada dua. Ada bekicot yang hidup di darat dan bekicot yang hidup di air atau laut. Bekicot darat itu merupakan salah satu hewan yang cukup banyak spesiesnya. Selain itu, hewan ini merupakan salah satu siput darat yang memiliki cangkang. Di Indonesia dikenal dua macam jenis bekicot darat, yaitu Achatina fulica dan Achatina variegata. Menurut penelitian, fulica telah masuk di Indonesia lewat Kalimantan sejak tahun 1939, sedangkan untuk jenis variegata masuk ke Indonesia bersama-sama dengan masuknya tentara Jepang. Lalu, cara membedakan dua macam bekicot ini yaitu pada fulica memiliki cangkang berwarna coklat dengan garis-garis tidak jelas dan bentuk cangkang yang lebih langsing. Kemudian pada variegata yang memiliki cangkang yang berwarna lebih cerah atau lebih muda dengan adanya garis-garis coklat kemerahan yang lebih jelas dan bentuk cangkangnya lebih gemuk. Tidak hanya itu, bekicot atau siput fulica ini lebih banyak penyebarannya dibandingkan dengan variegata. Pemirsa, selain bekicot yang hidup di darat, ada pula bekicot yang hidup di laut, dan sebagian besar spesies siput adalah hewan laut. Beda bekicot ini dengan bekicot darat yaitu dari cangkangnya. Bekicot atau siput yang hidup di laut memiliki cangkang yang seperti marmer hitam dan kuning atau putih dan kuning oranye. Keong sawah
merupakan salah satu sejenis siput air yang mudah dijumpai di air tawar. Ciri-ciri dari keong sawah ini memiliki tinggi cangkang sampai 40 mm dengan diameter 15 hingga 25 mm. Selain itu bentuknya seperti kerucut membulat dengan warna hijau kecoklatan atau kuning kehijauan. Namun biasanya orang-orang mengenal bekicot sawah ini dengan nama tutut. Pemirsa, itulah jenis-jenis bekicot yang hidup di darat dan di laut. Tapi biasanya orang-orang lebih banyak mengolah bekicot laut untuk dijadikan makanan dibandingkan dengan bekicot darat. Dan escargot itu ternyata menggunakan bekicot laut, bukan bekicot darat. Nah, jika bekicot itu merupakan makanan mewah yang dihidangkan di negara-negara tertentu, lalu bagaimanakah di Indonesia? Apakah dalam pandangan Islam bekicot itu halal? Dalam hal ini, memang ada banyak persepsi yang menghalalkan atau mengharamkan bekicot. Sebagian ulama seperti Imam Malik pernah mengatakan bahwa memakan bekicot diperbolehkan jika dimasak terlebih dahulu. Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa makan bekicot darat itu haram, seperti firman Allah yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh di tanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Dari kedua pendapat tersebut, intinya ialah, jika kita makan bekicot darat itu, maka haram hukumnya. Karena halalnya binatang darat itu seharusnya disembelih dahulu, sedangkan bekicot tidak bisa disembelih, sehingga statusnya menjadi bangkai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bangkai. Kemudian bekicot air atau laut justru dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bekicot air atau keong termasuk dalam keumuman dalil yang menunjukkan bahwa halalnya hewan air. Dan Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dihalalkan bagimu binatang buruan air dan makanan yang berasal dari air. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Pemirsa beriman, bekicot itu memang ada dua jenis. Bekicot yang hidup di air dan bekicot yang ada di darat. Tapi menurut pandangan Islam, bekicot yang hidup di darat memang haram hukumnya karena tidak bisa disembelih. Sedangkan bekicot yang hidup di air memang diperbolehkan karena hal ini sudah ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita serta bisa membedakan mana yang haram dan yang halal, insya Allah. Selamat tayangan tadi ya. Jadi ternyata bagi yang suka escargot ya aman karena halal. Karena bekicotnya itu dari laut ya. Iya, yang jelas kalau dia hidupnya di air itu nggak masalah, ternyata itu halal. Tapi untungnya saya melihatnya aja agak merinding-merinding gimana gitu. Iya, dan yang hidup di darat ya. Bekicotnya itu nggak boleh karena segala sesuatu binatang yang hidup di darat itu harus disembelih. Nggak mungkin dong pada saat mau nyembelih bekicot itu, wow udah pakai golok segala macam. Nggak golok sih Pak, karena agak kecil ya. Pas mau disembelih gitu, mungkin dengan pisau roti. Karena bekicot kan disembelih kan? Ya, tapi alhamdulillah walaupun agak sedikit merinding-merinding lihatnya, tapi jadi tambah ilmu yang baru. Ternyata bekicot halal asal yang hidup di air. Nah setelah ini tapi kita punya tayangan yang lebih menarik nih. Ada apa nih ya? Menghilangkan merinding semua. Karena kita akan melihat peradaban Muslim di Eropa. Nah ini pasti menarik nih. Iya, makanya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Nah, ini dia lebih menarik lagi bercerita mengenai kehidupan peradaban Muslim di Eropa. Betul sekali, yang belum ke Eropa, mari sama-sama kita lihat dulu gimana sih juga dulu masuknya Islam ke Eropa juga. Makanya langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Menguak peradaban Muslim di Eropa. Eropa merupakan sebuah benua yang memiliki sejuta impian di dalamnya, di mana setiap orang pasti mendambakan untuk datang ke tempat yang penuh dengan keindahan ini. Tidak hanya itu, nuansa-nuansa di Eropa yang kental dengan romansa cinta membuat banyak pasangan yang berbondong-bondong sengaja datang ke negara-negara yang ada di Eropa. Evel juga merupakan salah satu tempat di Paris yang menjadi favorit bagi seluruh wisatawan.
Bahkan tak lengkap rasanya jika berkunjung ke Eropa tapi tidak menyempatkan untuk datang ke Paris untuk melihat Menara Eiffel. Tidak hanya Eiffel, Eropa juga menyimpan berbagai keindahan di negara-negara lainnya seperti Roma, London, Amsterdam, dan lain sebagainya. Namun pemirsa, jika kita telisik lebih dalam, ternyata Eropa juga menyimpan sebuah misteri dari sebuah peradaban Muslim. Lalu seperti apakah pengaruh dari peradaban Muslim di Eropa? Dan inilah penjelasannya. Pemirsa, keindahan-keindahan yang ada di negara Eropa seakan membuat kita lupa dengan sebuah kisah peradaban di dalamnya. Dan jika membahas peradaban Muslim, maka Spanyol adalah tempat yang paling utama bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam, baik dalam hubungan sosial, politik, maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Dan melalui Spanyol, kebudayaan Islam dapat menyentuh negara-negara di Eropa. Lalu setelah kemajuan Islam di Spanyol mencapai puncaknya, tumbuhlah sekolah-sekolah dan universitas yang mengkaji berbagai ilmu pengetahuan, di mana bahasa Arab menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah atau di universitas, bahkan menjadi bahasa resmi pemerintah kala itu. Negara Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 hingga 715 Masehi. Beliau adalah salah seorang khalifah dari Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Lalu di bulan Juni 712 Masehi, Musa bin Nusair berangkat ke Andalusia dengan 10.000 tentara dan menaklukkan kota-kota yang belum ditaklukkan sebelumnya oleh Torik. Dan ketika di kota Talaferia, Torik menyerahkan kepemimpinannya kepada Musa. Maka pada saat itulah Musa menaklukkan Andalusia, menjadi bagian wilayah kekuasaan dari Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia. Maka pada saat itulah Musa memaklumkan Andalusia menjadi bagian wilayah kekuasaan dari Bani Umayyah yang berpusat di Andalusia. Penaklukan Islam atas Andalusia telah mengubah kondisi Spanyol secara umum. Penaklukan Islam ini telah berhasil melenyapkan bangsa Gatia dan berbagai pengaruhnya dari negeri tersebut, sehingga bangsa Gatia tidak lagi memiliki kekuatan. Pemirsa, dengan masuknya Islam ke Spanyol, ternyata merubah tatanan baru dan pencerahan terhadap bangsa Eropa dengan sebuah peradaban baru. Peradaban baru yang dimaksud yaitu peradaban Islam yang dibawa oleh bangsa Arab dan masuk melalui Spanyol. Tidak hanya itu, kemajuan dari ilmu pengetahuan yang dicapai oleh sarjana Muslim Arab mendorong Raja Alfonso pada tahun 830 Masehi untuk meminta 2 orang sarjana Spanyol Islam untuk menjadi guru besar putra-putranya dan ahli warisnya. Lalu proses seperti ini pada akhirnya berlanjut dan mulai merambah ke kota-kota Spanyol seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, dan lain-lain. Pemirsa, bicara mengenai kota-kota di Spanyol, Cordoba adalah suatu nama yang senantiasa memiliki alunan nada yang khusus di telinga setiap orang Eropa. Kemajuan dari Cordoba di abad 10 Masehi melebihi kota-kota lain yang ada di Eropa. Tidak hanya itu, kota Cordoba juga menjadi saksi bisu atas pencapaian peradaban kaum muslimin dan kemuliaan Islam pada saat itu. Pencapaiannya ketika itu terjadi pada pertengahan abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi ketika bangsa Eropa dalam kegelapan. Pemirsa, jika berbicara mengenai para penduduknya, ternyata penduduk Cordoba juga terkenal sebagai orang-orang yang mulia. Contohnya seperti para ulama dan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Agama Islam yang masuk ke dalam peradaban Eropa tidak hanya melalui Spanyol atau Andalusia, tapi perkembangan Islam dapat melalui berbagai cara. Sisilia merupakan pulau terbesar yang terletak di selatan Italia. Secara tersendiri, Sisilia memiliki cerita mengenai perkembangan peradaban Islam. Berabad-abad silam, ibu kota Sisilia yang bernama Palermo ternyata menjadi tempat bangkitnya peradaban Islam di Italia pada 15 Juli 827 Masehi. Penguasaan bangsa Arab terhadap daerah-daerah di Italia menyebabkan peradaban Islam menjadi luas. Serangan pertama kali ke Sisilia terjadi pada tahun 652 ketika kota Sirakusa dimasuki orang-orang Arab yang memiliki angkatan perang yang mampu menandingi angkatan perang Bizantium. Dengan demikian, kehadiran orang-orang Arab di Spanyol dan Sisilia membuat keunggulan Arab secara perlahan terlihat. Mereka telah menemukan jalur masuk menuju Eropa Barat. Meskipun Eropa Barat telat untuk menjalin hubungan dengan Imperium Bizantium, tapi ia jauh lebih banyak mengambil alih kebudayaan orang-orang Arab ketimbang orang-orang Bizantium. Maka dari itulah, agama Islam mulai merebak perkembangannya.
Tidak kehabisan akal, Islam juga dapat menyebar melalui pertukaran perniagaan antara timur dan barat di Mesir. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Ibnu Khaldun pun mengatakan bahwa ia melihat Mesir seperti wadah Islam dan sumber ilmu serta pusat perniagaan. Tak pelak ketika itu orang-orang langsung memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk memberikan pengaruh peradaban Islam. Pemirsa, jika benar peradaban Muslim di Eropa ketika itu memberikan pengaruh, lalu apa sajakah yang terpengaruh dari peradaban tersebut? Bukti dari adanya peradaban Islam di Eropa dapat dirasakan dengan berbagai buku bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Thalia, dan Ibrani. Buku-buku tersebut memenuhi perpustakaan Eropa di era-era awal, maka dengan kata lain ketika itu terjadi penerjemahan secara besar-besaran dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Berbicara mengenai pergaulan, ternyata pengaruh terpenting yang diambil oleh Eropa yaitu pergaulannya dengan umat Islam. Karena menurut mereka, bergaul dengan Muslim merupakan semangat untuk hidup yang dibentangkan oleh peradaban dan ilmu Islam. Pemirsa, selain dari buku yang berbahasa Arab, ada pula bukti pengaruh dari peradaban Muslim di Eropa, yaitu adanya kata-kata dari bahasa Arab. Kata yang berasal dari bahasa Arab ini ternyata masih digunakan sampai sekarang. Bahkan bukti ini bisa dikatakan yang paling besar pengaruhnya di bangsa Eropa. Tidak hanya itu, kalimat-kalimat dari bahasa Arab ini dapat dijumpai dalam bahasa Spanyol, Portugis, Italia, dan lain sebagainya. Contohnya ialah chivalry yang berasal dari bahasa Arab yaitu nol, berarti penomoran dari Arab. Lalu admiral atau amiral yang artinya pemimpin laut, dan cabal yang berarti kabel. Pemirsa beriman, jika kita lihat peradaban Muslim di Eropa, sungguh berat perjuangannya dalam penyebaran agama Islam. Dan ternyata, peradaban Muslim juga cukup berpengaruh di Andalusia, Cordoba, dan lain sebagainya. Dari informasi ini, semoga kita bisa mengimani tentang adanya peradaban Muslim yang tidak hanya di negara Eropa saja, tapi juga di negara-negara lainnya. Serta kita dapat menghargai perjuangan dari orang-orang sebelum kita yang telah memperjuangkan agama Islam. Subhanallah. Subhanallah, ternyata bahasa Arab pernah menjadi bahasa resmi pemerintahan Spanyol. Benar-benar baru tahu loh itu. Jadi memang pengaruhnya demikian besar ya ketika itu. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari negara Arab, ilmuwan Muslim yang memberikan pengaruh terhadap orang-orang Eropa. Iya, betul banget. Dan salah satu banyak buku-bukunya yang ditranslate. Nah, itu baru bilang salah satu buktinya adalah banyak buku-buku yang ditranslate justru dari bahasa Arab. Itu luar biasa banget. Dan Cordoba, salah satu kota di Spanyol, menjadi saksi bisu bagaimana peradaban Muslim dulu pernah berjaya di sana, di Andalusia juga, dan pertukarannya itu lewat perniagaan juga. Iya, alhamdulillah ya, kita harus bangga ya. Jadi kita juga sebagai umat Muslim harus bisa membanggakan dong dan membuktikan kepada dunia bahwa kita tentunya bangsa yang besar juga ya, dan umat yang bisa memberikan pengaruh yang positif bagi dunia. Betul sekali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya baik, alhamdulillah pemirsa, waktunya nggak kerasa banget, sudah sampai ujung acara lagi. Ya itulah ya, waktu berlalu begitu aja tanpa kita sadari, dan ya insya Allah kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Betul banget, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang kita punya. Betul. Tadi kita udah belajar pertama tentang trompet Sakakala, ternyata bisa digambarkan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti trompet ternyata pemirsa. Dan yang kedua kita belajar tentang bekicot yang halal itu yang hidup di air. Yang terakhir tadi mengenai peradaban Muslim di Eropa ya. Jadi banget. ternyata di sana kehidupan Muslimnya semakin berkembang dan mereka semangat banget loh ibadah mempelajari Islam. Jadi kita juga sebagai orang Islam harusnya bisa lebih memberikan contoh yang baik kepada mereka. Iya betul banget. Nah pemirsa, jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini setiap Senin sampai Jumat hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.